Yang terhormat rekan-rekan media semua, perkenalkan saya Filemon Alawa, Eskom SMH, dan rekan saya Pak Lisman Hulu Esa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami Pak Karyamana Jara selaku pelapor di Polresta Barelang pada tanggal 17 Mei 2025. Jadi inti dari laporan kami adalah terkait dengan cor beton ready mix yang dahulunya dipesan oleh klien kami mutunya K300. Tetapi setelah klien kami melihat teksturnya, dia mulai curiga. Kenapa ini tekstur ini di lantai 2 ini kurang bagus? Sehingga diajukanlah komplain kepada perusahaan. Dalam hal ini PT Bintang Reski Tirta. Nah, pada saat mengajukan komplain itu terkesan tidak ada penyelesaian. Sehingga diiming-iming terus, itu benar Pak K300, benar K300. Nah oleh karenanya berdasarkan kecurigaan kalian itu mengajukan tes mandiri uji laboratorium, diambil 3 sampel. Nah dari 3 sampel itu dites di PT Citra Lautan Teduh, dari 3 sampel itu tidak sampai K200. Nah sehingga karena tidak sampai ke 300, kita laporkan ini ke Polresta Barelang, ditangani unit 5 Tipiter. Nah, posisi perkara ini sekarang ini berdasarkan SP2P yang sudah 5 kali kami terima, sudah dinyatakan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Artinya pemahaman kami bahwa ini sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah oleh penyidik, sehingga menaikkan perkara ini dari tingkat proses penyelidikan ke penyidikan. Sekali lagi kami apresiasi kinerja penyidik untuk itu. Akan tetapi kami dikagetkan dengan datangnya SP2HP yang kelima. Nah, SP2HP yang kelima itu, rekan-rekan media, di dalam itu justru kita disarankan untuk menyelesaikan ini ke BPSK dengan alasan mereka pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang penyelesaian sengketa konsumen. Nah, menurut kami ini tidak pas. Karena kita balik ke belakang ini. Dan setelah membaca SP2P itu, sikap dari klien kami tegas menyatakan menolak saran dari penyidik untuk diselesaikan BPSK. Dan sebagaimana rekan-rekan tahu tadi bahwa saudara Karyaman atau pelapor tetap melanjutkan perkara ini. Dan hari ini kami akan buat permohonan perlindungan hukum ke Polda Kepri agar diusut tuntas perkara ini. Jadi jangan sudah naik ke penyidikan, bahkan SPDP-nya sudah terbit ini. SPDP-nya itu sudah dikirim ke kejaksaan. Jadi SPDP-nya itu kalau sudah dikirim ke kejaksaan, berarti kita percaya bahwa rangkaian dari proses penyelidikan ini sudah menemukan minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan orang tersangka. Dan sebenarnya sudah layak. Tetapi sampai detik ini kami belum tahu. Bahkan justru penyidik mengarahkan atau menyarankan klien kami untuk menyelesaikan perkara ini melalui BPSK. Tetapi klien kami dinyatakan menolak saran itu. Kemudian terkait dengan masalah-masalah ini, kami juga mengingatkan penyidik bahwa pasal 19 ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ya, di sana dinyatakan juga bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang membuat rugi si konsumen tidak menghapuskan pidana. Itu jelas, itu eksplisit, itu mengatur itu. Nah, bagaimana mungkin kami disarankan lagi untuk menyelesaikan ke BPSK? Padahal jelas-jelas ini sudah ditemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh si pengusaha yang dilaporkan dalam LP ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kemunduran daripada proses penyidikan kalau kami ke BPSK. Jadi harapan kami perkara ini dinaikkan ke tingkat
penyidikan, dengan dinaikkan ke tingkat penyidikan, kami harap untuk segera ini diproses ke pengadilan. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini bisa di penetapan tersangka siapa yang terlibat sebenarnya. Karena ini jauh sekali, karena kerugian yang dialami klien kami itu bukan saja hanya ancaman ke depan. Ya, ini masalahnya dak lantai itu adalah lantai 2. Jadi mengakibatkan kerugian material dan imaterial bagi klien kami. Nah, per hari ini kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Kapolda Kepri dan jajarannya untuk mengatensi perkara ini. Nah, mungkin nanti masalah kerugian disampaikan oleh rekan Pak Lisman Hulu. Silakan Pak Lisman.